Jadi sekali lagi sore ini kita akan mencoba membahas mengenai instalasi Python. Teman-teman mungkin yang memang belum belum pernah berkecimpung dengan Python mungkin bisa sambil mengikuti dulu, karena memang materi sore ini memang cukup dasar sekali teman-teman. Jadi kita kembali ke basic. Nah, harapannya memang teman-teman semua nanti punya pengetahuan yang sama gitu ya, supaya nanti sekali lagi teman-teman bisa saling berbagi, bisa saling sama-sama belajar begitu. Jadi materi yang pertama sekali lagi kita akan coba melakukan instalasi Python. Jadi yang pertama, buat yang memang belum pernah melakukan instalasi Python sama sekali, tolong teman-teman masuk ke alamat link ini. Sebentar, saya akan ulang lagi, saya akan coba share lagi linknya di chat. Ya, saya akan coba. Oke, silahkan kalau teman-teman yang belum, silahkan itu di chat sudah saya berikan linknya. Ya, tolong teman-teman masuk ke link tersebut. Nanti ketika masuk teman-teman akan menemukan link untuk seperti ini. Jadi nanti linknya akan kira-kira seperti ini nih. Sekarang seperti ini. Ketika nanti teman-teman masuk akan ada link yang seperti akan ada tampilan seperti ini. Ya, seperti ini. Nah, itu nanti akan ada pilihan apakah menggunakan Linux atau menggunakan Windows atau menggunakan Mac OS. Tapi terus terang yang sore ini saya bahas adalah memang case yang umum, teman-teman. Kalau memang ada yang menggunakan Mac OS dan segala macam, kayaknya nanti mungkin akan butuh terus terang kan butuh waktu tersendiri. Tapi yang akan saya bahas dulu pertama adalah memang yang masih menggunakan Windows. Karena terus terang saya pun juga menggunakan Windows. Jadi saya tidak menggunakan masih menggunakan sistem operasi yang lain begitu ya. Jadi sore ini saya akan coba share dengan menggunakan Windows begitu. Kira-kira seperti itu. Apakah sudah teman-teman? Sudah masuk ya harusnya ya. Nah, nanti kalau teman-teman sudah masuk ke sini, yang memang memang menggunakan Windows, silahkan teman-teman klik yang Windows ini. Teman-teman klik, lalu kemudian, nah nanti akan keluar tampilan seperti ini teman-teman. Nah, akan keluar seperti ini. Akan ada banyak pilihan seperti ini. Nah, jangan bingung. Nah, sekarang masalahnya adalah teman-teman harus tahu dulu sistemnya teman-teman itu menggunakan 32 bit atau 64 bit. Jadi pasti akan ada pilihan dua pilihan ini. Nah, untuk cari tahunya teman-teman harus cari dari akun settingnya teman-teman. Apakah ada kesulitan sampai di sini? Ada. Kalau ada kesulitan please tolong interrupt saya ya. Jadi jangan nunggu sampai materinya selesai. Sekali lagi ini adalah forum diskusi. Jadi kalau memang ada yang merasa kesulitan, sekecil apapun pertanyaannya tolong ditanyakan. Daripada nanti teman-teman nggak bisa install sama sekali malah. Gitu ya. Apakah ada yang kesulitan sampai di tahap ini? Ada. Nah, kalau memang tidak ada, saya lanjutkan dulu. Kalau memang teman-teman sudah tahu Windows yang digunakan itu nanti menggunakan 64 32 bit, silahkan teman-teman bisa klik. Jadi nanti kemudian diklik, kemudian di-download. Ya, jadi di-download. Nah, kemudian seperti ini ya, saya ulang lagi seperti ini. Nanti ketika sudah diklik dan di-download, itu dia akan minta seperti ini. Jadi nanti kan di-download dulu, kemudian hasil downloadnya nih. Teman-teman kalau dari laptop atau dari PC gitu ya, tolong nanti masuk ke download ini, pasti adalah menu di Windows namanya download, lalu kemudian teman-teman lakukan instalasi seperti biasa sih sebetulnya. Ya, nggak ada yang spesial, nggak ada satu yang rumit sebetulnya. Tinggal nanti teman-teman buka hasil downloadannya, lalu kemudian teman-teman install. Kira-kira sesimpel itulah, stepnya tidak rumit. Ini apakah kemudian jangan lupa ini teman-teman yang di bagian bawah nanti diklik ya. Jadi add Python ini to path. Kemudian ini jangan lupa. Jadi yang atas diinstal, tapi sebelum diinstal itu teman-teman harus dua-duanya ini harus dicentang begitu. Ya tujuannya supaya teman-teman gampang sih nyari programnya begitu. Nanti ketika diinstal ya dia akan muncul gitu. Kan lebih mudah untuk mencari programnya Python-nya. Sampai sini tahap ini apakah yang tadi yang belum install Python sama sekali apakah bisa mengikuti nggak ya? Please ya, saya direspon karena saya nggak tahu nih kalau nggak direspon
tahu nggak ngerti apa-apa loh. Apakah ada kesulitankah teman-teman? Adakah kesulitan sampai di tahap ini? Aman, Mas. Aman ya. Please ya teman-teman, sekali lagi ini saya butuh input ya. Sekali lagi sesi saya bukan sesi kuliah. Kalau saya lebih banyak ke sharing. Jadi saya butuh dua arah. Tolong mahasiswa juga jangan diem aja karena sekali lagi ini menyangkut nanti materinya begitu ya. Oke, kalau kalian nggak bisa lewat ini kalian chat juga boleh. Aman ya? Oke, kalau aman, moga-moga beneran aman ya. Saya berharap teman-teman aman beneran. Kemudian tunggu sampai dia selesai, nanti dia pasti akan setup seperti ini. Harusnya akan keluar seperti ini. Kalau betul dan tidak ada masalah gitu, misalnya crash dan sebagainya, harusnya dia akan setup sampai nanti kemudian dia akan selesai. Gitu. Ya ini. Nah, kemudian jangan lupa ini yang nanti ketika sudah prosesnya selesai, jangan lupa nanti akan ada opsi ini. Disable pad length limit ini teman-teman nanti tolong ini harus dipilih dulu. Karena kalau sampai ini nggak dipilih, itu nanti biasanya si Python-nya tidak bisa bekerja untuk di semua pad. Itu kenapa dia ketika sudah selesai, jadi setelah nanti ini semua selesai, nanti teman-teman tolong sekali lagi jangan lupa ini di disable pad length limitnya, kalau harusnya ada opsi ini harusnya. Jadi kemudian, nah terus kemudian kalau versi Python-nya silahkan kalau teman-teman itu yang terbaru. Jadi kalau tadi teman-teman masuk ke yang website tadi, itu nanti kalau misalkan sebentar lagi saya akan tampilkan yang hasil dari punya saya sendiri gitu yang sudah diinstal, mungkin bisa jadi ada perbedaan gitu ya. Misal saya pakai Python yang 3.11.4, tapi mungkin teman-teman udah misalkan 3.12 misal, itu nggak masalah. Teman-teman nggak usah khawatir. Memang ya karena memang dia pasti kan update gitu. Jadi itu bukan persoalan yang besar saya kira. Jadi itu hanya masalah versi Python-nya aja. Seperti itu ya. Saya nggak tahu berapa lama teman-teman harus install, tapi moga-moga itu bisa keinstall dengan baik gitu ya. Apakah instalasinya sudah selesai ya? Yang belum? Apakah sudah? Sudah, Mas. Sudah. Sampai step ini bisa diikuti ya? Aman ya semuanya? Yang belum ya? Aman. Oke. Kalau sudah selesai, memang sudah selesai sampai step prosesnya selesai semua. Nah ini, dia akan keluar seperti ini harusnya. Itu akan keluar seperti ini dan sukses setupnya. Kemudian silahkan di close. Lalu kemudian, berikutnya kita harus cek. Kita harus ngecek apakah memang Python-nya itu sudah keinstall. Bener nggak sih Python saya itu keinstall apa enggak? Nah, teman-teman harusnya nanti masuk ke drive di mana teman-teman jadi waktu install Python-nya teman-teman sudah harus pastikan teman-teman harus tahu masuknya di drive mana. Karena itu kan berbeda-beda setiap laptop. Berbeda, ada yang mungkin di C, ada yang di D, bahkan mungkin kalau ada yang punya extension lain, misalkan ada drive-nya bisa jadi E dan F dan segala macam. Ya tolong teman-teman pastikan, lalu kemudian silahkan teman-teman kalau sudah selesai ya, tolong teman-teman silahkan buka di command prompt. Tahu command prompt ya? Harapannya teman-teman jangan sampai nggak ngerti, kalau nggak ngerti tanya ya, ini dia. Jadi dari Windows, teman-teman cari namanya command prompt, search aja bisa. Teman-teman search dari menu search Windows di bawah ini, teman-teman cari command prompt, kemudian Anda klik, double klik, atau Anda klik lah, itu akan keluar command prompt. Keluarnya kan seperti ini harusnya. Nah ini dia, ini yang punya saya, yang sudah, ini karena tempat saya terus terang udah diinstal dari beberapa waktu yang lalu. Jadi saya hanya screenshotkan hasil yang ada di saya gitu ya. Bisa jadi tampilannya berbeda. Jadi teman-teman nanti kalau punya tampilan, loh ini kok punya yang Mas Yu kok C ya, punya saya D ya, enggak masalah. Yang pasti adalah posisi Python ketika diinstal itu ada di mana. Itu yang penting ya, bukan masalah drive jadinya, bukan itu. Ya sekali lagi teman-teman harus jadi pastikan bahwa ketika dibuka nanti teman-teman harus masuk ke environment di mana Python itu diinstal. Itu ya. Apakah sampai di sini sudah jelas atau masih yang belum install Python tadi, apakah sudah bisa sampai ke command prompt ini? Apakah sudah bisa? Amankah? Aman, Mas. Oke, saya akan terus cek ya teman-teman sambil jalan ya, karena saya perlu sekali lagi saya perlu komunikasi dengan teman. Kalau sudah, nah silahkan teman-teman bisa ketik ini Python, kemudian ini ada slashnya 2 kali teman-teman ini. Saya besarkan ini dia.
Jadi silahkan teman-teman apa namanya ini ketik ini. Saya akan berikan ininya dulu. Ini saya copy aja ke chatnya teman-teman, lalu kemudian di chat nanti silahkan. Ini adalah komen yang digunakan. Kalau teman-teman sudah masuk di comment prompt tadi, harusnya teman-teman akan ketemu seperti ini. Kalau betul instalasinya, teman-teman akan ketemu seperti ini. Ini dia. Itu ya. Dan dia akan keluar versi Python-nya. Kalau dia sudah keluar seperti ini, entah Python-nya versi berapapun ya, bisa 3.12, yang terbaru misal. Tapi versi yang waktu saya install karena udah setahun yang lalu, itu 1,5 tahun yang lalu, itu saya masih menggunakan Python 13.4 ini. Asal sudah keluar seperti ini, berarti Python Anda sudah terinstall. Itu. Saya tunggu dulu apakah sampai di sini ada yang kesulitan atau ada yang bermasalah. Nggak keluar kak gitu. Ada yang seperti itu kah? Sebentar. Harapannya teman-teman sudah bisa ya. Saya nggak tahu. Moga-moga bisa nih. Karena memang sebenarnya nggak susah. Hanya tinggal instalasi seperti tadi. Kemudian teman-teman tinggal apa namanya, ini hanya baru sekedar ngecek versi Python-nya aja. Karena ini adalah salah satu cara ya, bukan satu cara sih, salah satu cara untuk verifikasi bahwa memang Python-nya terinstall. Ini yang paling mudah. Oke, kalau memang sudah, saya akan lanjutkan dulu ya teman-teman. Sekali lagi kalau ada yang mau ditanyakan silahkan diinterupsi dan teman-teman bisa ini. Sebentar kayaknya kok ada yang ini ya. Okay. Tempat gimana? Saya sudah tak install di C tapi tak cek pad-nya ke C kok ada ya mas? Oh, diinstalnya di C tapi di pad-nya nggak ada. Di pas tak cari versionnya nggak bisa, nggak ketemu. Keluarnya seperti apa? Boleh share screen? Ini aku pakai beda device tuh. Pakai beda device ya? Iya, pokoknya Python was not found. Tapi tadi sudah tak install di C. Oh, oke. Ini device-nya pakai apa ya, kalau boleh tahu mas? Pakai laptop, pakai Windows. Windows ya. Oke, gini aja. Coba masuk lagi kalau memang apa namanya. Jadi dari command prompt-nya nggak mau keluar seperti ini. Iya, nggak mau. Sebentar. Kalau itu nggak mau keluar, berarti mungkin environment ini harus dirubah ini. Jadi misal saya nggak tahu ini harus misalkan, tapi dipastikan itu pasti di C ya. Dan apakah di user seperti ini kah nggak waktu installnya? Waktu installnya iya. Nah, coba dipastikan karena begini kadang-kadang ketika install kadang-kadang kalau dia nggak masuk di sini, kadang memang nggak mau kebaca. Jadi misalkan dia di C, tetapi dia mungkin bukan di pad ini misal. Nah, pad-nya ini harus apa namanya, harus diarahkan supaya dia memang di tempat instalasi Python-nya. Nah, apakah itu bisa dipastikan dulu nggak ya, Mas? Oh ya, bentar ya, Mas. Bentar. Atau kalau misalnya memang kesulitan daripada pusing ya sudah, kepala itu di remove dulu. Lalu kemudian diinstal ulang aja. Itu lebih gampang. Kalau memang ini kesulitan. Sementara nanti kalau masih ada masalah tolong info ya. Tadi sebentar, ada lagi tadi yang tanya bahwa nggak apa-apa kalau versinya 3.10 nggak ada masalah. Saya nggak ada masalah. Comment prompt itu dari sini kak. Oke, nggak masalah. Makanya saya tanyakan ke teman-teman, tolong sekecil apapun pertanyaannya, please, saya dengan senang hati akan membantu. Oke, sebentar, saya akan coba. Saya stop dulu sebentar ya. Sabar ya teman-teman yang lain yang memang sudah, memang sudah install, tolong sabar ya. Jadi gini kak, saya coba untuk share screen tapi dari ini saja. Sebentar. Moga-moga ini terlihat. Oke. Jadi sebentar. Nah, ini teman-teman yang tadi ada yang bilang kalau saya nggak nemu comment prompt di set seperti ini atau dari sini. Kelihatan ya. Ini nanti kemudian ini biasanya saya nggak ketik comment prompt seperti ini. Comment prompt. Nah, biasanya sih muncul ya. Dan kemudian ini di open seperti ini. Coba dulu apakah sudah ketemu belum ya. Harapannya sudah bisa sih. Tapi kalau untuk yang Mac OS dan yang Linux saya terus terang memang ini sih. Apakah sudah ketemu kak? Tidak ada. Ini kalau boleh tahu Mbak Kristina dia pakainya juga Windows kah atau pakai yang lain? Saya nggak tahu. Kalau yang Mas pakai Windows. Oke. Harusnya sih di comment prompt ini harusnya yang keluar.
tapi seperti ini nanti. Jadi Windows, lalu kemudian dia akan tapi dari menu search-nya ada nggak ya? Atau waktu install command, saya nggak tahu juga ya. Atau diinstal di command prompt-nya ini harusnya, kecuali kalau disilang seperti ini, dia akan hilangkan ini history mungkin. Nah ini kalau saya ketik pun dia akan keluar sebetulnya. Berarti kan karena history tadi. Coba dari search, atau kalau boleh lihat seperti apa ya Mbak Tamlia. Kalau memang nggak, ini bisa nggak tolong di screenshot kemudian coba di WA ke, sebentar, WA saya di sini. Sebentar. Mungkin sambil ini kalau ini nomor WA saya coba distribusikan dulu seperti apa ya. 91. Coba dulu. Ini mungkin Oke, mungkin nggak perlu sharing ke teman-teman, mungkin juga ini ya. Saya coba akan lihat dulu seperti apa masalahnya. Karena memang ya inilah saya bilang kan baru masalah instalasi Python aja sudah ada yang bermasalah begitu. Itulah kenapa di awal tidak langsung kita belajar coding, karena untuk hal yang dasar aja pasti itu kadang-kadang ada problem. Tadi apakah sudah bisa ya Mas yang tadi comment prompt-nya nggak kedetek tadi? Maksudnya yang nggak kebaca versi Python-nya apakah udah bisa belum ya? Ini udah di saya masuk program files, terus kan tak change directory ke program files. Itu versi masih tidak ketemu, ini tak uninstall itemnya akhirnya. Ya, coba diinstal dulu aja coba. Ya, tapi patnya udah bener tadi itu. Versinya tapi tidak ketemu. Betul, ya. Oke. Just make sure, coba diinstal dulu terus kemudian coba di ini, karena kalau sampai ini nggak ke seperti tadi, kalau ini kan atau dicoba seperti ini, nggak kelihatan ya? Apakah sebentar? Apakah kelihatan nggak ya? Kalau kelihatan, biasanya saya buat seperti ini. Kalau memang ada di sana, coba dibuat seperti ini mungkin. Coba dibuat sampai dia masuk Python seperti ini, lalu kemudian tadi itu. Udah coba itu masih tidak ketemu. Terus ini tak uninstall akhirnya. Oke, nggak apa-apa. Dicoba dulu aja. Nah, itu keluar kan. Ya, kalau di tempat saya memang nggak bermasalah gitu ya. Harapannya sih coba dulu di uninstall, kemudian kalau memang kesulitan seperti itu sih, mungkin daripada pusing gitu ya. Hanya untuk ini. Kira-kira seperti ini sebetulnya nggak ada sesuatu yang rumit sih sebetulnya. Karena baru instalasi sederhana sebetulnya begitu ya. Gitu. Oke, nggak apa-apa sambil saya menunggu. Jadi itulah kenapa saya pengen teman-teman punya interaksi ya. Jadi jangan sampai hanya saya yang sharing gitu ya. Ini sebentar saya cek dulu ya, nggak mau. Ini sebentar pengaturan. Command prompt. Sebentar. Nggak mau command prompt-nya nggak keluar ya. Atau coba ketik CMD ada nggak ya? Mbak coba. Mbak Christina, kalau CMD apakah juga keluar? Juga nggak ada juga. Apakah itu juga di run itu command prompt-nya apakah harus pakai administrator nggak ya? Di tempatnya Mbak Christina tadi. Coba opsi itu kan kalau yang di sisi kesehatan kan ada command prompt as administrator ya. Coba itu diklik dulu, Pak. Karena kalau memang punya saya masuk yang bukan sebagai administrator memang. Saya masuknya masih yang sebagai user langsung. Itu apakah ada yang lain yang masih bermasalah nggak ya? Tidak ada problem. Jadi harusnya seperti ini yang betul. Karena kalau sampai ini instalasi Python-nya belum bisa, itu masalahnya adalah setelah ini teman-teman akan install Jupyter Notebook. Nah ini yang akan jadi. Sebentar, saya cek lagi. Oke. Masih nggak mau juga nih kayaknya. Sebentar. Ya, di CMD juga nggak mau. Sebentar. Oke. Ternyata punya saya bahasa Indonesia. Oke, apakah bisa di ini nggak ya? Jangan baca itu. Oke, udah bisa berarti ya Mbak ya? Berarti udah keluar tuh ya? Udah bisa kan? Itu user Chris sudah keluar kok. Bisa ternyata. Oke, coba kalau udah bisa Mbak Christiana berarti itu
tinggal coba. Jadi kalau memang Python Press ini udah bener keluar seperti ini, berarti itu udah install. Kira-kira seperti itu. Apakah ada yang kesulitan lagi teman-teman? Berarti Mbak Kristina sudah oke ya? Udah bisa ya Mbak? Prompt perintah namanya. Astaga. Pakai bahasa Indonesia sih. Oke. Oke. Saya coba kembali dulu ke ini dulu ya. Saya share screen lagi untuk ininya dulu. Sebentar. Oke, saya kembali dulu ke sini. Sambil bersiap teman-teman saya kasihkan tolong info ya. Nggak apa-apa, kita masih punya waktu. Lalu kemudian kalau sudah, nah ini yang berikutnya adalah kita akan coba instalasi Jupyter Notebook. Ya, saya nggak tahu seberapa juga teman-teman yang sudah install, saya nggak tahu juga. Mungkin yang teman-teman FTS sekali lagi mungkin juga sudah. Mungkin ada yang sudah sendiri mainan seperti ini juga, it's fine. Nanti berikutnya seperti ini, teman-teman lakukan ini. Misal virtual lab ini. Jadi prosesnya kalau teman-teman sudah betul untuk instalasi Python tadi, ini kalau ini jangan diikuti ya. Ini yang atas ini apa namanya itu hanya untuk ngecek aja sih. Nanti teman-teman langsung apa namanya ini. Teman-teman nanti tinggal pip install ini, pip install yang virtual lab ini. Kalau yang pip install upgrade pipnya ya untuk saya yang upgrade aja sih. Jadi saya ngecek kalau memang library-nya untuk yang pip install-nya apakah memang sudah update atau belum. Tapi teman-teman nanti bisa langsung ke ini, pip install virtual lab ini saya coba untuk apa namanya, berikan di chat supaya teman-teman bisa langsung ini. Di komen prompt-nya tadi atau tadi kalau bahasa Indonesia namanya prompt perintah tadi, itu teman-teman bisa ini langsung pip install virtual lab ini di komen prompt. Jadi seperti itu. Jadi langsung menggunakan yang ini. Jadi pip install virtual lab ini tujuannya adalah dia memang untuk tujuan dari perintah ini adalah dia menyiapkan virtual environment-nya untuk nanti Jupyter Notebook. Jadi virtual environment, virtual env itu maksudnya adalah ini virtual environment. Jadi ketika si Jupyter Notebook itu nanti jalan, itu dia butuh namanya virtual environment. Itu kenapa dia makanya minta untuk diinstal terlebih dahulu. Jadi nanti instalasinya seperti kemudian kalau misalkan Anda ketik seperti ini ya caranya tadi kalau udah sampai di comment prompt tadi apa namanya tetap di mana tempat di mana si Python-nya diinstal ya. Jadi jangan pindah directory atau pindah apa namanya environment. Jadi tempat di mana si Python tadi terinstall. Tadi sekali lagi saya ulang ya. Nah, tadi kan saya tetap ada di sini nih. Lalu kemudian tanpa berpindah, teman-teman kemudian langsung ketik ini. Jadi jangan berpindah kemana-mana karena dia butuh Python itu tadi. Karena tujuannya nanti si notebook itu adalah nanti dia akan karena kalau Python yang diinstal tadi sama teman-teman itu kan hanya sekedar ini ya. Jadi tampilan itu jelek gitu loh. Hanya sekedar berupa comment prompt seperti ini. Nah, Jupyter Notebook itu sebetulnya kayak IDE. Jadi dia itu butuh semacam kayak tampilan supaya nanti ketika menjalankan Python itu nggak dalam bentuk comment prompt seperti ini atau prompt perintah seperti ini. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau kayak gini kan nggak asik ya, gelap, nggak ada apa-apa gitu. Nah, kalau nanti kita pakai Jupyter Notebook itu akan lebih, ya kita bisa tahu gitu, ternyata perintahnya dan nggak cuma yang diketik per baris seperti itu. Seperti itu. Oke, saya balik. Jadi itu saya jelaskan pelan-pelan supaya teman-teman tahu kenapa sih saya harus diminta install Jupyter Notebook, kenapa kok harus pakai seperti ini. Apakah sampai sini apakah ada yang kesulitan atau ada masih ada bermasalah teman-teman? Harapannya sih teman-teman bisa ini ya. Ini nanti sampai ditunggu dia nanti begitu teman-teman sudah selesai. Jadi apakah ada yang sudah selesai atau sudah bisa berhasil install ini? Sampai step ini ada yang sudah? Apakah sudah? Nanti kalau sampai waktunya habis dan masih ada beberapa teman-teman yang masih belum bisa, tolong teman-teman bisa japri ke saya. Saya akan menyediakan waktu gitu ya. Please japri saya supaya nanti minggu depan teman-teman tidak ketinggalan. Masih ada waktu seminggu. Jadi saya sharing aja dari waktu pertama kali saya dulu install. Waktu pertama kali juga bermasalah sih. Nggak langsung bisa mulus seperti ini, enggak.
Tapi setelah kuliah itu kemudian saya coba, kemudian baru berhasil. Ya, jadi teman-teman yang memang belum bisa, karena memang keterbatasan waktu, please nanti tolong jawab bisa memang benar-benar teman-teman nggak bisa ya. Karena kalau sampai nggak bisa dan nggak diinstal di minggu depan materinya, itu kan sudah mulai menggunakan Jupyter Notebook maupun Python-nya. Itu gimana teman-teman, apakah sudah atau masih ada yang harus dibantu? Yang tadi sudah bisa belum ya? Mas siapa tadi ya? Yang ngecek tadi, Mas Besal, apakah sudah bisa? Atau masih bermasalah, Mas? Lagi install lagi, Mas, tapi dilanjut dulu aja enggak apa? Oh ya udah, oke. Nanti kalau gimana? Kalian collab nanti. Iya, nanti habis ini ke Google Colab. Jadi nanti pelan-pelan, makanya kenapa saya memang untuk install Python dan juga Jupyter Notebook ini agak kadang memang akan ada masalah. Nah, sebetulnya ada lagi sih kalau teman-teman tanya, memang ada sih yang nggak sesulit ini, Mas. Ya ada, tapi kan saya ajarkan dulu supaya namanya juga kita seorang data scientist gitu ya. Kita nggak mungkin cuma membatasi diri hanya untuk environment yang mudah gitu ya. Tapi kita juga harus install untuk yang Jupyter Notebook juga begitu. Oke. Sampai jalan ya pelan-pelan teman-teman. Kemudian selanjutnya teman-teman ketik ini. Nah, ini untuk install Jupyter-nya. Jupyter Notebook maksud saya, sorry. Jadi ini teman-teman gunakan ini. Nah, itu dia. Kalau itulah kenapa ketika Python-nya tidak bisa diinstal, ketika nanti menggunakan komennya saya langsung akan share terus. Saya tidak berikan dulu kenapa nggak langsung di-share aja sih Mas PDF-nya begitu ya. Supaya teman-teman juga bisa step by step. Gitu ya. Nanti setelah kurikulum ini baru saya akan supaya teman-teman paham gitu loh. Kalau cuma lihat PDF begitu nanti teman-teman nggak ngerjain. Itu masalahnya. Gitu teman-teman. Jadi saya minta teman-teman aktif, meskipun gagal fine, teman-teman jangan ini ya, jangan terus kemudian minder. Karena memang ini kadang-kadang memang nggak bisa langsung sekali begitu. Ada masalah begitu. Nanti teman-teman tadi perintahnya sudah saya share, Python mpip install Jupyter. Nah, itu untuk melakukan instalasi Jupyter Notebook-nya ini. Jadi ini dia. Jadi ini, nah makanya kenapa kalau Python-nya tidak bisa diinstal, itu akan bermasalah. Makanya nggak akan bisa untuk instalasi Jupyter Notebook-nya. Gitu ya. Nanti kalau teman-teman sudah ketik ini di komen permen tadi, sama ya, jangan berubah posisi environment-nya, tetap di environment yang sama dengan Python-nya tadi, hanya tinggal mengganti-ganti aja tadi. Perintahnya udah saya kasih beberapa kali tadi di chat. Sekarang kita sampai di tahap ini. Ini untuk instalasi Jupyter Notebook. Nanti kalau memang sesuai dan berhasil, itu dia akan keluar seperti ini. Jadi kalau teman-teman lihat di sini, saya akan coba perbesar lagi supaya. Nah, ini ada Python mpip install Jupyter. Dia akan download semua library, semua untuk Jupyter akan terinstall seperti ini. Ini ada progres seperti ini harusnya. Itu menunjukkan kalau proses instalasinya Jupyter itu berjalan begitu ya maksudnya. Kadang nanti ada yang di tengah jalan kadang-kadang korup. Itu saya alami juga, ada beberapa yang korup. Nah, itu nanti kalau case-case yang seperti ini, tolong mungkin nanti teman-teman bisa info sih. Nanti mungkin saya akan coba sediakan waktu di luar gitu ya. Tapi paling enggak sore ini teman-teman ngerti gitu loh, step-stepnya dulu deh. Berhasil enggaknya teman-teman ini sih coba dulu. Kalau memang belum berhasil, teman-teman coba untuk share gitu ya. Begitu teman-teman, moga-moga ini berhasil, moga-moga bisa berjalan gitu. Apakah sampai di step ini ada yang bermasalah sampai di sini? Apakah ada yang masih bermasalah? Atau mungkin malu gitu, wah mau ngomong juga nih ngabisin waktu Mas gitu. Iya memang waktu saya terbatas, tapi sekali lagi saya minta teman-teman kalau memang merasa butuh di luar jam ini untuk instalasi dan masih bermasalah, please ya tolong WA ke saya. Ya, saya akan coba sediakan waktu untuk teman-teman. Case by case, karena saya tahu case-nya ini nggak sama. Gitu masalahnya. Itu ya, lalu kemudian sambil berjalan, nah ini seperti ini, itu urut-urutannya. Jadi semua ini dia akan download semua yang ada di sana. Ini apakah ada yang
Chatnya ya, ada yang chat apa ini dia? Jupiternya bermasalah di mana ya Kak Ariel ya? Kalau boleh tahu. Nggak apa kalau lewat chat, kalau memang belum bisa ini permasalahannya seperti apa ya? Itu dia kenapa saya bilang ternyata tidak mudah ya. Maksudnya ada beberapa yang masih belum ke-install dan segala macam. Kalau memang bermasalah Kak, bisa mungkin coba di screenshot aja ke saya langsung aja nggak apa, nggak usah di forum ini nggak apa. Coba di screenshot kayak apa sih permasalahannya, karena ini kalau cuma by ini saya nggak bisa ini ya. Jadi seperti itu. Nanti kalau teman-teman bisa saya jalan dulu pelan-pelan teman-teman. Yang masih ketinggalan nggak apa-apa, tetap saya tunggu dulu. Nah, dia prosesnya seperti ini. Ini saya screenshot step by step. Gimana? Apakah ada yang mau ini? Mas, iya. Python saya kan nggak kebaca, tapi bisa install yang virtual lens sama It's okay. Jupiternya Nggak bisa. apa-apa, Iya. coba dulu aja. Coba dulu. Oh, iya. It's okay. Kita coba dulu. Seharusnya memang harusnya Python-nya kedeteksi harusnya. Versinya versi berapa gitu ya. Kalau virtual lens-nya, tapi saya nggak tahu apakah nanti sampai di Jupyter Notebook yang step ini masih bisa nggak, Christina? Iya, step ini masih bisa, tapi yang itunya nggak kebaca Python-nya. Oke, lanjut dulu aja Mbak. Itu nanti gampang. Itu sebetulnya hanya untuk ngecek sih. Itu tidak ini bukan satu keharusan, tapi untuk ngecek aja sebetulnya bahwa proses itu verifikasinya sebetulnya. Tapi kalau memang berjalan ya wis. Selama dia masih bisa diinstal sih harusnya fine. Ini prosesnya seperti ini teman-teman. Ini benar-benar step by step yang saya screenshot. Nanti teman-teman akan bisa melihat apa namanya. Saya akan share ini. Ini untuk membantu teman-teman nanti. Lalu kemudian kalau sudah dia akan berhenti dan dia akan kembali ke sini. Ya, jadi sekali lagi saya ulang lagi stepnya. Nanti ketika teman-teman sudah install dengan tadi ini Python npm install ini adalah proses urutan dari awalnya. Mungkin yang tidak semua sih, karena ini kan dia jalan terus nih. Saya hanya screenshotkan beberapa apa namanya progres yang berjalan seperti ini. Dia akan download, lalu kemudian sampai akhirnya kemudian dia akan selesai dan dia akan kembali lagi ke drive semula sesuai dengan drive awal yang kita pakai untuk instalasi Python. Seperti ini. Nanti selesainya akan seperti ini. Jadi sekali lagi ini bukan patokan harus di C users begitu, tidak ya. Tapi sekali lagi itu tergantung dari tempat di mana teman-teman melakukan instalasi Python di laptop maupun PC-nya teman-teman sendiri. Ya, jadi jangan jadikan ini patokan harus di user, ya enggak, jangan seperti itu. Teman-teman akan punya nama berbeda-beda ini pasti nanti. Nah, itu dia. Ya, jadi intinya adalah teman-teman akan kembali ke drive semula. Apakah sampai sini ada pertanyaan atau ada masalah enggak? Ada lagi. Ini akan saya share supaya nanti teman-teman ketika selesai kuliah teman-teman tetap akan bisa mencoba gitu ya, karena ini memang panduan sehingga nanti harapannya ketika kuliah ini pas ini aja mungkin belum bisa, nggak apa-apa teman-teman, jangan berkecil hati ya. Saya akan bantu salah satunya dengan cara membuatkan ini dan juga nanti teman-teman bisa share ke saya juga. Oke, nah kalau sudah selesai, kalau teman-teman sudah betul dan bisa selesai, teman-teman akan tinggal ketik ini Jupyter Notebook. Jadi saya akan jadi di user tadi teman-teman tinggal ketikkan ini aja. Ini saya share kembali komennya ya, sudah saya berikan di chat, teman-teman tinggal ketik itu di komen promnya. Kalau sudah selesai seperti ini ya, sekali lagi kalau udah betul proses instalasinya dan sudah sampai di tahap ini, sudah kembali jadi misalnya udah berhasil, teman-teman tinggal ketikkan ini Jupyter Notebook di komen prompt tadi, atau di tadi namanya prompt perintah kalau bahasa Indonesia. Soalnya mungkin juga saya harus belajar ternyata yang bahasa Indonesia saya nggak pernah tahu kan. Ya prompt perintah. Kalau yang nggak bahasa Indonesia berarti di prompt perintah. Ya nanti tinggal diketik seperti ini, lalu harusnya itu akan keluar seperti ini teman-teman. Jupyternya akan keluar seperti ini. Dia akan masuk ke localhost seperti ini. Harusnya dia akan keluar seperti ini. Kira-kira seperti itu. Sebentarnya ada yang WhatsApp seperti ini banyaknya mas. Ya, betul. Itu kan tadi kan cuma potongan-potongan seperti yang saya bilang tadi. Oke, ini ada pertanyaan. Langsung downloadnya banyak banget ya mas ya. Nah ini sambil nunggu ya teman-teman, nggak apa-apa.
Tapi sore ini saya paling nggak memberikan step by stepnya supaya teman-teman nanti ketika membaca handout yang sudah saya siapkan, teman-teman paham. Oh, ternyata ini harus begini gitu ya. Saya balik lagi sebentar. Tadi yang saya berikan di sini itu memang sekali lagi kan itu kan karena mungkin cepat ya. Dan memang tidak saya berikan semua. Jadi kalau memang itu belum selesai, ditunggu dulu. Nanti ketika sudah selesai dia akan kembali, sekali lagi harus kembali ke sini. Intinya harus kembali seperti ini loh. Jadi bukan masalah ini banyak downloadnya seperti apa. Karena mungkin kalau baru pertama kali dia akan download memang banyak. Karena sebetulnya banyak yang akan dia butuhkan gitu ya. Karena kan environment baru. Dan itu harus secara virtual harus diinstal. Jadi ya memang kalau memang progresnya memang seperti itu gitu. Harusnya itu fine. Karena ini kalau saya lihat dari yang tadi barusan di WhatsApp saya tadi, ini kayaknya jalan deh ini. Downloadingnya sudah oke nih. Dari seperti yang saya tahu gitu ya, Mbak Christina. Gitu ya, ditunggu. Nanti kalau udah selesai sekali lagi tinggal ketik ini Jupyter Notebook. Ketika udah selesai nanti teman-teman akan menemukan ini. Akan keluar page halaman seperti ini Jupyter. Dan ini akan otomatis harusnya. Jadi nggak usah harus ngetik apapun, tinggal diketik dari command prompt-nya dia akan keluar secara otomatis. Nah, di sini nih kadang-kadang nanti kadang-kadang ada yang instalasinya nggak mau gitu. Nah, ini akan jadi masalah dari yang saya alami di semester lalu gitu ya. Kadang ada yang nggak mau, kadang ada yang ini kok nggak mau. Itu kadang ada yang seperti itu juga. Itu gimana ya? Sebentar. Tunggu dulu Mbak, itu udah selesai Mbak Christina, tapi jangan, harusnya nanti akan pelan-pelan dia akan keluar. Tunggu dulu, itu belum selesai itu. Jadi tadi ada yang tanya seperti ini, Mas ini kok nggak keluar seperti ini ya? Nah ini loh, baru sampai ininya ini, terus nggak keluar si usernya ini loh. Tunggu dulu, dia nanti beberapa saat dia akan baru keluar. Gitu ya. Jadi harusnya itu oke sih. Kalau lihat dari progresnya, sepengetahuan saya ini benar sudah. Tinggal nunggu sebentar dia akan keluar nanti. Dia akan keluar Jupyter apa dan segala macam. Harusnya akan keluar itu. Seperti itu. Nanti kemudian diketik, lalu kemudian keluar seperti ini. Ya, case-nya keluar seperti ini teman-teman. Lalu kemudian saya lanjutkan dulu ya teman-teman. Kemudian nanti kalau memang teman-teman sudah masuk ke halaman Jupyter-nya, itu teman-teman pilih yang namanya Python 3 ini. Nanti teman-teman nggak usah khawatir, saya akan kirimkan ininya dulu. Saya akan kirimkan handout saya. Tapi saya lagi mohon teman-teman sambil bisa mengisi Google Form-nya ya. Nanti select ini. Jadi teman-teman akan harus select Python 3 applicant ini. Ini ada satu ini kemudian nanti di-select. Tujuannya ini adalah supaya kernel itu jadi tadi itu kernel itu semacam jadi environment-nya dia itu akan mengenali Python itu sebagai salah satu platform ketika codingnya itu dilakukan dengan model menggunakan Python. Jadi semua format Python akan terbaca di Jupyter Notebook. Itu maksudnya kenapa dipilih Python kernel. Kemudian di-select. Kemudian teman-teman select itu dipilih. Lalu kemudian setelah itu, nah ini, kalau berhasil ketika teman-teman sudah select dan sudah langkah terakhir cuma tinggal select ini tadi. Lalu kemudian setelah itu teman-teman nanti bisa jadi setelah selesai teman-teman nanti bisa pilih file. Ini sebetulnya ada satu yang sorry saya kayaknya kurang ini. Ini dapat ininya untitled-nya ini kalau misalkan sudah keluar karena dia otomatis sudah keluar. Teman-teman nanti tinggal untuk ngecek apakah Jupyter-nya udah jalan ya ketik aja codingnya di cell. Ini namanya cell ini. Cell-nya Jupyter. Begitu. Ya, kalau keluar dan bisa seperti ini berarti itu Jupyter-nya sudah berjalan, sudah bisa diinstal dengan baik. Bu Hana ini apakah Bu Hana saya teruskan dulu apa saya sampai di sini apa sampai ke Google Colab Bu? Karena udah jam 7 Bu Hana. Ya, silakan kalau mau ke Colab sebentar boleh. Sebentar ya. Baik, terima kasih Bu Hana. Jadi ini adalah sekali lagi saya mohon maaf karena memang waktu kita terbatas ya. Jadi mungkin saya tidak sekali lagi kalau teman-teman masih mengalami kesulitan, ini saya akan coba kirimkan setelah perkuliahan. Tapi kemudian teman-teman yang merasa masih butuh bantuan silahkan japri gitu ya. Jadi sekali lagi Jupyter-nya akan seperti tadi sudah saya ulang sedikit. Ketika teman-teman sudah klik Jupyter Notebook ini, nanti teman-teman akan harusnya keluar page ini. Keluar page-nya ini. Sebentar saya sebentar HP saya, laptop saya
Ini habis. Lalu kemudian setelah itu teman-teman tinggal klik new Python ini. Dari new, klik new. New itu maksudnya di sini. Teman-teman akan klik, nanti ada new. Lalu kemudian, nah dari situ teman-teman akan select di Python 3 ini. Lalu kemudian teman-teman akan masuk ke Jupyter Notebook dan kemudian teman-teman untuk ngetes apakah Jupyter-nya berjalan. Ini salah satu perintah sederhana ya. Print itu untuk nge-print, jadi untuk mengeluarkan string ini hello. Kalau dia sudah keluar seperti ini berarti itu tandanya bahwa Jupyter-nya sudah berhasil diinstal. Itu teman-teman. Oke. Saya lanjut dulu ya teman-teman, karena memang kita bersama waktu. Nanti sambil berjalan kalau teman-teman ada yang merasa kesulitan segala macam, silahkan WA ke saya. Lalu kemudian, nah ini yang lebih mudah. Yang kedua, itu teman-teman bisa menggunakan namanya Google Colabs. Mungkin teman-teman sudah familiar juga. Biasanya nanti harusnya familiar dengan ini. Ini lebih mudah sekali. Teman-teman yang pasti hanya tinggal butuh punya harusnya punya email Google dulu sih sebetulnya. Caranya adalah dari Google itu kan teman-teman ketik namanya Google Colabs seperti ini. Ya tapi syaratnya tadi teman-teman harus punya Gmail. Kenapa? Karena nanti ini dipakai untuk untuk login pasti kan di awal. Syaratnya hanya itu aja. Kalau memang belum punya Gmail, jawabannya ya teman-teman buat dulu akun Gmailnya. Ya karena nanti memang Google Colab mengisyaratkan harus ada akun dulu. Lalu kemudian teman-teman dari Google kemudian ketik Google Colab ini. Ya, nanti akan seperti ini teman-teman. Saya akan langsung coba praktek aja daripada cuma pakai out. Saya akan jadinya seperti ini. Kalau teman-teman sudah punya akun Google, teman-teman tinggal klik seperti ini. Google. Lalu kemudian, nah ini kemudian ketik aja Google Colab. Ini akan mudah sekali habis ini. Teman-teman tadi yang instalasi Python-nya belum berhasil, yang Jupyter-nya belum berhasil, pasti akan, ya ampun kenapa nggak dari tadi sih mas, gitu kan. Ya, tapi memang saya harus jangan step by step. Ini kemudian tinggal diklik seperti ini. Kembali ya teman-teman harus punya akun ini ya. Ini dia. Akunnya harus ada. Lalu kemudian, udah selesai teman-teman. Saya cancel dulu, saya ulang ya. Jadi, saya ulang dengan cepat. Jadi, dari Google, teman-teman tinggal ketik Google Colabs. Lalu, ya ini, tinggal teman-teman klik seperti ini. Ya, kalau ini gampang, teman-teman harus bisa ikuti. Kemudian tinggal new notebook seperti ini. Selama teman-teman punya akun Google. Ya, jadi ini platform yang kedua yang digunakan. Nah ini dia. Kelebihan dari Google Colab ini adalah tadi itu, teman-teman tidak perlu melakukan instalasi kayak tadi Python, Jupyter Notebook susah payah, pusing, maksudnya kan tadi kan nggak bisa dan segala macam. Tapi ini cuma tinggal seperti ini, hanya butuh akun Gmail. Sekali lagi kalau teman-teman yang belum punya akun Gmail silahkan buat dulu, baru kemudian teman-teman nanti kemudian lewat Google kemudian akan masuk gitu ya. Lalu ya udah seperti ini, tinggal teman-teman tinggal nanti berarti udah berhasil. Sepertinya sama dengan Google, misalkan kita print hello harusnya dia akan keluar seperti ini misalnya saya jalankan ini, biasanya minta connecting dulu, dia tunggu dulu ya karena dia harus connecting dulu ke Google. Biasanya dia akan minta untuk sinkronisasi dulu. Nah ya kan, dia akan minta dia. Ini kan tadi saya salah ketik, sorry. Ya ini perintah string yang paling gampang. Jadi ketika sudah connect, ini tandanya harus ada tanda centang seperti ini. Ya tadi kan awalnya enggak, kemudian ada tanda centang, kemudian baru dia akan keluar. Seperti ini nanti kalau misalkan, kemudian kalau misalnya teman-teman akan menambahkan baris, tinggal teman-teman tambahkan di kodenya ini. Terus misalkan mau nambah apa lagi, tambah lagi misal. Jadi di setiap sel ini namanya, setiap selnya ini teman-teman bisa menambahkan baris codingnya. Tergantung nanti ketika kita akan mulai bermain dengan Python ya, tergantung apa yang mau kita buat di Google Colabs ini. Selebihnya ya kalau mau save tinggal teman-teman Ctrl S, jadi nanti jangan lupa title-nya ini tinggal dirubah. Misalkan coba gitu ya. Dan formatnya dalam bentuk IPyWNB ini ya. Jadi nanti kalau teman-teman save itu dia dalam bentuk namanya IPyWNB. Itu berarti pasti itu Google Colab. Jadi tinggal di Ctrl S seperti biasa. Nah, Ctrl S dari keyboard lalu kemudian saving. Jadi misalnya ada coding begitu, kemudian teman-teman mau save, teman-teman tinggal
Ctrl S seperti ini, selesai. Itu mungkin jadi sekali lagi saya mohon maaf, memang ada keterbatasan waktu dan mungkin sore ini mungkin paling enggak saya memperkenalkan dulu ada 2 yang digunakan tadi, yang ada 3 sebenarnya. Python itu sebagai untuk apa namanya, untuk nanti dasarnya untuk coding. Nah kemudian Python itu kemudian divisualisasi dengan menggunakan Jupyter Notebook itu tadi dan menggunakan Google Colab yang barusan saya jelaskan. Ya, seperti ini ya. Nah sebenarnya starternya sudah saya buatkan di handout, jadi teman-teman nanti tinggal ini. Kalau misalnya teman-teman mau buat, ini kasusnya kalau teman-teman kalau tadi dari awal itu otomatis dia akan buat notebook baru. Tapi kalau sudah ada beberapa history yang dibuat kayak contoh ini yang teman-teman lihat itu dalam kasusnya saya, saya belum share ya, sorry, sebentar, saya ulang dulu teman-teman, sebentar, saya ulang dulu teman-teman, jadi sorry, saya belum share tadi. Oke. Jadi sekali lagi teman-teman tadi dari Google Colabs, kalau sudah klik dari google.com, kemudian ketik Google Colab, kemudian klik. Nah, kalau memang teman-teman sudah punya beberapa kali pernah membuat, contohnya yang ada di sana adalah karena saya beberapa kali sudah buat di situ, ya klik notebook baru. Tapi secara otomatis nanti kalau pertama kali belum pernah itu dia otomatis seperti tadi, dia sudah menyediakan sehingga teman-teman tinggal pakai begitu ya. Ini cara yang termudah. Isi, tidak usah install apapun, dan itu otomatis akan kesimpan di G Drive. Itulah kenapa teman-teman butuh email. Kalau yang sekali lagi kalau belum ada akun Gmail, tolong teman-teman buat dulu, kemudian itu gunanya untuk menyimpan semua hasilnya, hasil codingnya itu di dalam G Drive. Seperti itu. Nah ini judulnya seperti yang tadi. Kemudian kalau memang sudah kita gunakan, ya otomatis kita akan langsung bisa pakai untuk Google Colab. Itu mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan sore ini. Terima kasih teman-teman. Sekali lagi kalau teman-teman yang tadi belum berhasil untuk instalasi, tolong teman-teman bisa dalam seminggu depan ini, sebelum perkuliahan di minggu depan, tolong segera kontak ke saya ya, supaya saya bisa bantu case by case. Itu aja mungkin Bu Hana. Terima kasih untuk sore ini dan semoga apa yang saya bisa membantu. Baik, terima kasih. Selamat malam untuk semuanya. Untuk bagian kedua, tentunya kita berkenalan dulu. Tapi sebelumnya ini recordnya saya tutup aja supaya tidak terlalu panjang ya.